Part 266. Natasha, sang selebgram. Maaf mengganggu, apa ini Tuan Dev? Seorang bapak tua datang dan membuat Dev melepaskan pelukannya. Dengan logat kental balinya, bapak tua itu tersenyum cerah mengetahui bahwa dia tidak salah mengenali orang. Iya, maaf Anda siapa? Tanya Dev. Dian pun tersenyum kepada bapak tua yang ramah tersebut. Senang sekali bisa bertemu Tuan Dev kembali. Saya yang dulu menjaga villa Tuan Dev. Pasti Tuan lupa karena Tuan jarang datang ke villa. Tapi saya tidak akan lupa karena foto keluarga Tuan terpajang besar di ruang tamu. Jawab bapak tersebut. Oh, maaf kalau saya lupa. Dev tidak tahu harus berkata apa lagi tapi bapak tua itu pun melanjutkan ucapannya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan Tuan waktu itu. Telah menyelamatkan nyawa anak saya yang hampir tenggelam di sapu ombak di pantai ini beberapa waktu yang lalu. Dia tidak bisa berenang tapi dia memaksakan diri. Untung saja Tuan Dev ada di tempat kejadian saat itu jadi tubuhnya selamat dari amukan ombak yang menariknya. Jawab bapak tua itu. Dian menganga mendengar cerita bapak tua tersebut dan tersenyum bangga ke Dev sambil berbisik, keren ih. Goda Dian membuat Dev tersenyum dan mengusap kepala sang istri. Siapapun yang ada di tempat kejadian pasti melakukan hal yang sama. Waktu itu kebetulan saja saya ada di tempat. Jawab Dev merendah. Bapak, sedang apa? Seorang perempuan muda dengan kulit eksotis dan rambut panjang, setengah berlari menghampiri bapak tua yang sedang berbicara dengan Dev. Oh ini dia anak saya. Ayu, kamu masih ingat Tuan Dev yang pernah menyelamatkan kamu dulu. Ayo beri salam dulu kepada Tuan Dev. Entah perasaan Dian saja atau memang begitu, bapak tua itu seolah-olah tidak menganggap kehadiran Dian di sisi Dev dan terus menatap Dev tanpa melihat dirinya sedetik pun. Tuan Dev, apa kabar? Senang bertemu Tuan lagi. Ayu, perempuan muda itu tersenyum malu-malu dan tampak sangat genit di mata Dian. Sehingga perempuan hamil itu menyeringai aneh melihatnya. Iya, kenalkan ini istri saya. Namanya Dian. Kami sedang berbulan madu di sini. Jawab Dev sambil mendekap erat bahu Dian menjadi lebih dekat dengan tubuhnya. Bapak dan anak itu tampak saling melirik dan ekspresi tidak enak ditampakkan mereka berdua. Kalau boleh tahu, Tuan Dev menginap di mana? Mungkin dekat dengan rumah kami jadi kami bisa memberikan buket buah nanti malam. Ucap bapak tua itu. Tidak bapak tidak anak, dua-duanya tidak pernah melihat Dian sama sekali. Dian tersenyum mengetahui ada udang di balik batu dari pertanyaan bapak tua tersebut. Iya Tuan, saya bisa jadi pemandu buat Tuan juga selama di sini. Sahut Ayu, gadis Bali tersebut. Dian semakin tidak suka melihat sikap menggoda yang terang-terangan dia tunjukkan. Maaf, kami pamit permisi dulu Bapak dan Nona. Saya teringat ada sesuatu yang harus saya lakukan segera. Ayo sayang. Dian menarik tangan Dev untuk menjauhi kedua orang tersebut. Naluri kewanitaannya sudah mendeteksi adanya bibit-bibit pelakor di diri perempuan berkulit eksotis tersebut. Kamu kenapa tiba-tiba pergi? Aku tidak suka melihat mereka. Kamu lihat wajah perempuan itu. Seperti ular yang akan melilit mangsanya. Jawab Dian sinis. Hahaha, kamu cemburu. Dev menangkup wajah Dian dengan kedua tangannya sehingga mulut Dian tampak menggembung lucu. Sudah, ayo balik ke villa. No, kita mau jalan-jalan kan? Aku akan ajak kamu ke tempat lain. Let's go. Dev mendekap pinggang Dian dan menuntunnya menuju mobil mereka yang terparkir di luar pantai. Tuan, ada Nona Natasha datang. Andrew mengetuk pintu dan masuk ke dalam ruangan bosnya yang sedang sibuk meneliti dokumen. Natasha, ada apa dia ke sini? Kita tidak ada hubungan bisnis dengan ayahnya kan? Darren mengernyitkan kening. Natasha adalah selebgram penuh kontroversi karena foto-foto dan video yang dibagikan di laman media sosialnya banyak mengekspose bentuk tubuhnya, sehingga membuat ayahnya yang seorang pejabat daerah sering mendapat kritikan tajam dan serangan dari lawan bisnisnya. Dia tidak bilang, apa boleh dia masuk atau bagaimana? Andrew bingung harus bagaimana menanggapinya. Suruh dia masuk. Aku mau lihat dia ada perlu apa ke sini. Baik Tuan. Tidak berapa lama, perempuan yang mengenakan gaun seksi ketat membungkus tubuhnya dengan belahan rendah di dada. Bisa dipastikan semua pria dan wanita yang melihatnya pasti menghela napas dan bergeleng-geleng. Darren. Ada perlu apa? Darren berdiri menyambut perempuan yang baru masuk layaknya seorang tamu biasa. Ish, kamu masih sama seperti dulu. Dingin dan acuh.
Jawab Natasha dengan santainya. Dia langsung duduk di atas sofa dengan satu kaki menyilang di antara kaki lainnya, sehingga paha mulusnya terekspose sempurna. Darren tidak peduli dengan perempuan yang pernah tergila-gila padanya itu. Cepat katakan apa maumu. Aku masih punya banyak pekerjaan. Jadi model untuk iklan terbaruku. Ucap Natasha langsung pada intinya. Apa, kamu sudah gila? Jawab Darren sambil menggelengkan kepalanya. Aku ada endorse pakaian tidur dengan model berpasangan. Yang aku pikirkan pertama kali adalah kamu. Jawab Natasha lalu berdiri dan menghampiri Darren. Jaga kelakuanmu, aku bisa mengusirmu kapanpun aku inginkan, tidak peduli siapa orang tuamu. Jawab Darren pada perempuan yang hampir saja menyentuh kerah jasnya. Cih, kamu sudah terlalu lama membujang. Apakah kamu tidak mau ingin mengakhiri masa bujanganmu dengan menikahi seorang perempuan cantik seperti aku? Natasha kembali duduk di sofa tempat semula dengan pose menggoda. Apa kamu tidak tahu kalau aku akan segera memiliki anak? Istriku sedang hamil. Darren tersenyum bangga. Apa? Kapan kamu menikah? Kenapa aku tidak tahu itu? Natasha kaget hingga duduknya tegak seolah ingin menyadarkan dirinya sendiri. Aku tidak perlu memberitahu siapapun, termasuk kamu. Yang penting orang-orang terdekatku sudah tahu. Siapa dia? Artis mana? Anak pengusaha mana? Anak pejabat mana? Apakah aku tahu dia? Perempuan seksi itu mengeluarkan pertanyaan beruntun. Aku tidak perlu menjelaskan apa-apa padamu. Sekarang kamu pergilah. Aku sudah menolak tawaranmu. Aku masih banyak pekerjaan, pergilah. Jawab Darren sambil kembali ke kursinya. Tunggu, aku tidak peduli kamu sudah menikah atau belum. Tapi, menjadi model hanya kamu yang aku inginkan. Ayolah, bantu aku kali ini. Natasha memasang wajah memelas. Maaf, aku sudah katakan aku tidak bisa. Keluarlah. Darren mengusirnya sekali lagi. Hufet, lalu apakah kamu tahu nomor telepon Jack yang baru? Dia merubah nomor teleponnya. Ucap Natasha sambil berdiri. Kamu tanya saja sendiri padanya. Jawab Darren acuh. Kalau aku bisa menemuinya, aku tidak akan meminta padamu. Aku tidak tahu. Jawab Darren singkat. Kalian sama saja. Kalian tidak bisa didekati lagi kalau sudah punya gandengan. Cih. Jawab Natasha tanpa malu lalu keluar dari ruangan Darren sambil membanting pintu. Jack sudah punya pacar. Gumam Darren. Part 267. Gerakan zigzag. Terima kasih. Carol menutup pintu mobil Jack dan bergegas masuk ke dalam rumah sakit, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Hufet, aku harus memulai pendekatan dari nol kembali. Ujar Jack. Pria dengan rambut coklat itu pun melanjutkan kembali perjalanan menuju rumah orang tuanya kembali. Jack sudah tidak kembali ke apartemennya lagi karena tempat itu akan dijualnya dan pindah ke apartemen baru yang dibelinya beberapa waktu yang lalu. Carol menengok ke belakang setelah yakin mobil Jack sudah pergi. Mulai sekarang aku tidak akan bergantung lagi pada siapapun. Ini hidupku dan aku yang menjalaninya. Gumam Carol lalu melangkahkan kakinya kembali ke ruangannya. Wah, pacar yang setia. Pagi-pagi sudah mengantarkan, pulang pasti dijemput ya. Bara, pria yang sangat amat tidak ingin dilihat Carol, muncul di hadapannya sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Carol mendecih dan tidak peduli, dia pun melanjutkan perjalanannya kembali ke dalam rumah sakit. Kamu lupa kalau salah satu pemilik saham di rumah sakit ini adalah ayahku. Kalau aku mau, aku bisa mengeluarkanmu kapan saja. Tapi tidak kan? Ujar Bara dengan angkuhnya. Lelaki yang bersembunyi di balik ketiak orang tuanya bukanlah lelaki, tapi banci. Kalau kamu mau, lakukan saja. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Jawab Carol dengan tatapan menghina. Kamu, mulutmu sekarang sudah berani mengatai orang ya. Carol yang dulu pendiam sudah tidak ada lagi. Benar-benar pengaruh seorang pria besar sekali buatmu. Ujar Bara membalikkan badan. Carol yang dulu lemah, bodoh, dan mudah percaya omongan lelaki brengsek sudah hilang bersama kenangan buruk. Carol yang lahir sekarang adalah Carol yang siap menghajar siapapun, termasuk iblis. Jawab Carol sambil menyeringai sinis dan meninggalkan Bara yang matanya terbelalak marah buk mendengar semua kalimat yang diucapkan Carol. Ciit. Sebuah mobil tiba-tiba berdecit nyaring memekakkan telinga siapa saja yang berada di depan poli gawat darurat saat itu. Tidak terkecuali Carol dan Bara yang langsung melihat ke depan. Jack berlari-lari memasuki ruangan mencari seseorang. Carol melebarkan matanya mengetahui siapa yang datang. Ikut aku.
Tangan Carol ditarik Jack dan berlari menuju mobilnya dan memasukkan dokter muda itu yang belum mengerti apa yang terjadi. Ada apa ini? Lepaskan aku. Ini penculikan. Carol berteriak. Mamiku terkena serangan jantung. Bantu aku. Jack segera mengemudikan mobilnya dan meninggalkan halaman rumah sakit secepat kilat. Carol terkejut dan memilih diam, tidak berteriak ataupun bertanya lagi. Sepanjang perjalanan, Jack fokus mengendari mobil dan membuat gerakan zigzag menyalip semua mobil yang ada di depannya. Jack, pelan-pelan, aku tidak mau mati muda, ucap Carol. Jack tidak menyahut dan masih terus mengendarai mobil dengan kesetanan. Setelah setengah jam, mobil itu pun sampai di depan rumah milik keluarga Smith. Mana Mami? Jack segera berlari ke dalam sambil menarik tangan Carol yang mau tidak mau ikutan panik melihat Jack berlari ke sana kemari. Ada di kamar. Belum juga pelayan itu menyelesaikan ucapannya, Jack sudah melesat masuk ke dalam rumah menuju kamar orang tuanya yang ada di lantai 1. Mami. Papi Jack yang duduk di sebelah maminya yang tampak tidur, memberi kode diam. Jack pun segera masuk dan menghampiri maminya yang tampak sangat lelap tertidur, dan ada seorang dokter tua di sana berdiri. Jack menduga mungkin dokter itu yang sudah memberi pertolongan untuk maminya. Kita keluar sekarang. Biarkan mamimu beristirahat. Papi mengajak Louis untuk keluar kamar, dan semua yang ada di ruangan itu untuk keluar. Kecuali seorang pelayan perempuan yang diperintahkan untuk menunggu Nyonya Smith di dalam kamar. Mamimu ketika sedang sarapan tiba-tiba mengeluhkan dadanya sakit dan langsung pingsan seketika. Papi memanggil Dr. Ray untuk memeriksanya. Syukurlah semua cepat ditangani, ujar Papi. Mereka diarahkan menuju ruangan tamu. Kamu Carol bukan? Dr. Ray melihat Carol dan bertanya padanya untuk memastikan penglihatannya. Betul dok. Carol tersenyum tipis. Dokter mengenalnya. Jack mengernyitkan alis. Dokter Carol adalah salah satu dokter terbaik yang kami miliki. Dedikasinya sangat tinggi untuk rumah sakit. Namun sayang kenapa dok? Jack yang bertanya penasaran. Carol pun melebarkan matanya. Sayang maksudnya apa ya? Dalam hatinya. Namun sayang, dia tidak jadi menantu keluarga kami. Jawab Dr. Ray yang membuka kacamatanya dan mengelap kaca itu karena keringat yang menetes. Menantu. Kini Jack yang bertanya pada Carol. Dia ayah bara, lelaki brengsek itu. Bisik Carol pada Jack dengan suara sangat kecil. Oh, Jack membuat bulatan pada bibirnya sambil mengangguk-angguk. Andrew, apa kita ada kerjasama dengan Kingston Company? Darren memulai rapat khusus berdua saja dengan sekretarisnya itu membahas rencana pekerjaan mereka 1 minggu ke depan. Betul Tuan. Mereka adalah salah satu perusahaan telekomunikasi swasta terbesar di Indonesia. Sistem digital perusahaan kita akan bekerja sama dengan mereka untuk menciptakan komunikasi yang belum pernah ada sebelumnya. Jawab Andrew. Iya aku tahu. Apa kita sudah pernah bertemu dengan owner mereka? Tanya Darren. Menurut info dari sekretarisnya, CEO mereka sedang berbulan madu dengan istrinya ke Bali selama 1 minggu. Jawab Andrew. Bulan madu. Kalau tidak salah, CEO mereka bernama Dave Kingston. Benarkah? Darren bertanya sambil mengusap-usap dagu yang dipenuhi bulu-bulu halus. Benar Tuan. Jawab Andrew singkat. Pasti Kalista merasa kesepian ditinggal temannya pergi. Darren bergumam dalam hati. Atur pertemuan dengan CEO mereka secepatnya. Sekarang pergilah kembali ke mejamu. Siapkan materi untuk rapat dengan semua direksi 2 jam lagi. Ujar Darren. Siap Tuan. Andrew pun mengambil kembali semua berkas di atas meja dan keluar ruangan sang presdir. Dave Kingston, dendam apa yang membuatmu nyaris membunuh istriku? Kamu lihat saja apa yang akan aku lakukan. Gumam Darren sendirian. Sayang, Darren kaget tiba-tiba Kalista datang dan masuk ke dalam ruangannya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kamu, sama siapa kamu ke sini? Darren tidak melihat bayangan Ivan mengikutinya. Semenjak kejadian di tempat kebersihan yang menyebabkan Kalista hampir saja kehilangan nyawanya, Darren sesungguhnya trauma mengajak Kalista kembali ke kantornya. Namun perempuan hamil ini ternyata begitu mudah melupakan kenangan buruk yang hampir merenggut nyawanya itu. Ivan, dia izin ke toilet katanya. Ujar Kalista. Aku bosan di rumah. Semua orang pergi bulan madu dan liburan. Kalista langsung merebahkan pinggangnya ke sandaran sofa. Hehe, jadi kamu kesini untuk liburan. Darren meraih lengan perempuan hamil dan mencium punggung tangannya.
Kamu ngapain? Aku belum cuci tangan. Jawab Kalista sambil menarik tangannya kembali. Memangnya kamu dari mana saja tadi? Dari rumah langsung ke sini. Kalau kamu sibuk, lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku membawa laptop ke sini jadi aku bisa numpang kerja juga. Biar aku ada temannya, hehe, jawab Kalista sambil mengambil tas laptop dan mengeluarkan isinya. Part 268. Pindah kerja ke Afrika. Dari rumah langsung ke sini. Kalau kamu sibuk, lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku membawa laptop ke sini jadi aku bisa numpang kerja juga. Biar aku ada temannya, hehe, jawab Kalista sambil mengambil tas laptop dan mengeluarkan isinya. Aku ada rapat 2 jam lagi. Aku tidak mau meninggalkanmu seorang diri lagi. Nanti kamu di dalam ruangan ini jangan kemana-mana. Ujar Darren menekankan 2 kalimat terakhir dengan mengeratkan giginya. Aku akan suruh Ivan berjaga di depan pintu luar ini baik-baik. Ujarnya lagi. Iya, aku tidak akan kemana-mana lagi. Sahut Kalista sambil membuka laptop dan menekan tombol power di pojok kiri atas. Darren mengacak-acak kepala istrinya yang dibalas dengan raungan Kalista karena rambut terkepangnya jadi berantakan. Kamu mau makan apa? Aku baru sarapan 2 jam yang lalu. Jawab Kalista sambil membaca email yang ada di kotak masuknya satu persatu. Darren, aku kembali ke kampus ya. Aku tinggal menyelesaikan skripsiku saja. 2 minggu lagi pendaftaran semester baru akan ditutup. Daripada aku di rumah tidak melakukan apa-apa, lebih baik aku menuntaskan skripsiku. Kalista melihat email masuk dari sekretariat kampus yang menyatakan pembukaan semester baru. Darren yang sedang mengetik email pun, menghentikan sejenak jari jemarinya yang bergerak lincah di atas keyboard. Sebenarnya betul juga yang dikatakan Kalista. Tapi, Darren tahu betul rasanya menyusun skripsi. Membutuhkan konsentrasi lebih dan berjuang mencari data kemana-mana. Tapi itu dulu zaman sebelum internet booming. Sekarang semua bisa dicari di dalam rumah. Namun, kondisi Kalista yang berbadan 2 membuat Darren berpikir ulang. Bagaimana kalau nanti istrinya kelelahan, pasti berpengaruh ke kehamilannya. Kalista tahu apa yang sedang dipikirkan suaminya sehingga tidak menjawab pertanyaannya langsung. Perempuan hamil itu pun menghampiri sang suami dan memeluknya dari belakang lehernya. Kamu tenang saja, aku tidak akan merasa sangat kelelahan. Zaman sekarang semua serba dipermudah dengan internet. Aku bisa mencari sumber data dari rumah saja. Setidaknya aku punya sesuatu yang bisa dikerjakan di rumah dan bermanfaat, daripada tidur-tiduran saja. Jawab Kalista. Lelah mungkin tapi aku bisa beristirahatkan. Aku janji aku tahu batasanku dan tidak akan memforsirnya. Mungkin seminggu sekali aku harus ke kampus untuk bertemu dosen pembimbing tapi Ivan akan menemaniku jadi kamu tidak perlu khawatir. Jawab Kalista sambil mengadu hidungnya dengan hidung mancung milik suami bermata hijau. Kenapa aku jadi merasa cemburu dengan Ivan? Darren mengerucutkan bibirnya. Hahaha, masa aku harus merepotkan seorang presidir perusahaan ternama dengan ribuan karyawan, hanya untuk mengantarkan istrinya bolak-balik ke kampus. Jawab Kalista lagi. Seminggu sekali kan, aku bisa mengaturnya untukmu. Sahut Darren. Tapi, waktunya tidak pasti kapan selesainya. Jawab Kalista lagi. Sayang, aku tahu seperti apa rasanya menyusun skripsi itu. Aku sudah 2 kali merasakan itu, skripsi dan tesis. Kamu sudah lupa ya kalau suamimu ini memiliki gelar Magister Manajemen dan Magister Sains. Jawab Darren dengan angkuhnya. Cih, mulai lagi penyakit sombongnya. Iya aku tahu, tapi istrinya malah sarjana pendidikan pun belum tamat. Jawab Kalista cemberut. Aku tidak peduli. Karena gelar pendidikan istriku tidak penting buatku, yang penting adalah hatinya dan cintanya untuk keluarga. Jawab Darren sambil menunjuk Kalista. Perempuan yang mengenakan gaun sepanjang lutut tanpa lengan warna hijau, dibalut bolero warna kuning cerah membuat penampilannya selalu segar. Rambut panjangnya yang hitam tergerai indah, setelah kepangannya dia lepaskan, sampai ke pinggang. Siapapun pria pasti langsung jatuh cinta padanya. Tetap saja aku yang merasa tidak pantas bersanding denganmu, seorang presidir perusahaan besar dengan 2 gelar sekaligus. Jawab Kalista lembut. Ya sudah terserah kamu saja, aku tidak pernah memaksamu harus menjadi ini dan itu. Yang penting kamu bahagia menjalaninya dan ingat, jaga kesehatan. Ucap Darren lagi. Asik, terima kasih sayang. Kalista. Sudah kamu rapat sana, aku mau membalas email dari kampus. Kamu benar-benar keterlaluan. Tahu tidak?
Sorot mata tajam dan bibir yang mengerucut milik sang istri membuat Darren terkekeh melihatnya, bukannya takut. Baiklah, kamu jangan kemana-mana. Tunggu aku di sini. Nanti kita makan siang bersama. Oke, ujar Darren, sambil menenteng laptop dan ponselnya dan berjalan keluar menuju ruangan meeting. Kenapa kata, makan, akhir-akhir ini membuatku gemetaran apalagi kalau dia yang mengucapkan. Gumam Kalista sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu tunggu di sini jangan kemana-mana. Bahkan kalau kamu ingin ke toilet, kamu harus tahan sampai aku datang. Perintah Darren pada Ivan yang berdiri di luar ruangannya. Siap Tuan, jawab sang mantan debt collector tersebut. Darren pun bergegas menuju ruang meeting sendirian yang ternyata sudah ditunggu oleh semua peserta dan Andrew yang tampak ketakutan karena kesalahannya beberapa menit yang lalu. Andrew, kamu tertarik untuk pindah kerja ke cabang kita di Afrika? Ujar Darren dengan lugas hingga terdengar ke semua peserta rapat. Andrew melongo hampir menangis.